nggak yakin deh Mbak Renata pergi karena bunuh diri. Sudahlah Davina. Sekarang biarkanlah dia pergi dan tenang di alamnya. Aku tidak bunuh diri. Davina, ngapain kamu ajak Kamila nonton? Itu bukan Tante Davina, Pak. Itu Mama. Hai Mbak, kenalin nih Alex pacar aku. Kalau kamu sayang sama anak dan suami kamu, kamu bakal datang nemuin aku di rooftop. Awas benar. Ini mayat siapa? Akhirnya kamu datang juga. Kalau bukan karena terpaksa, aku tuh nggak mau menemui kamu di sini, Alex. Ya udahlah, sekarang jelaskan apa sih maumu? Aku mau kamu tinggalin Bastian. Kita bisa bikin keluarga yang lebih baik. Gila kamu ya, Alex. Aku tuh sekarang udah jadi istri Bastian, dan kamu sudah punya anak. Sini. Lihat ini. 1 tahun aku buat ini. Supaya aku bisa lihat kamu. Karena aku cinta sama kamu. Alex, lupakan aku. Aku tuh udah istri Bastian. Aku tuh sekarang nggak cinta sama kamu. Bastian lagi. Muak denger nama itu. Hah? Sakit, Alex. Lepaskan. Alex, apa yang kamu lakukan? Aku harus memilih kamu. Kalau bukan aku, nggak boleh ada orang lain. Udah, Alex, lepaskan aku, Alex. Alex! Alex! Ah! Ini ada yang bunuh diri nih. Kayaknya nggak pernah lihat dia di sini deh. Cantik-cantik kok bunuh diri. Cepetan Mas, panggil ambulan Mas. Ayo cepetan. Aduh, gimana sih? Ini dia nih, kenapa ya? Tiap harinya ada aja mayat yang masuk. Kita cek dulu deh ini namanya dan umurnya berapa. Ya ampun, umurnya masih muda banget, 28 tahun. Tuh kan bener, masih muda banget ini mah. Ih, yang satunya, ya ampun ini lebih muda lagi, 25 tahun. Ih, tapi kok lama-lama merinding ya. Udah, kabur. Ah, ya ampun, bunyi apa itu ya? Perasaan tadi nggak rapet begini. Kenapa jadi rapet? Oh, jangan-jangan kalian lagi pacaran ya, nggak bisa dipisahin ya mayatnya ya. Ih, kalian. Ampun, aku cuma bercanda kok. Ampun ya, udah kabur. Bu, berhenti, Bu. Bu. Jangan! Jangan! Genis! Genis! Bu! Genis! Ibu! Ada orang yang mau bunuh diri, Bu, di atas sana. Mana sih? Orang nggak ada apa-apa juga.
Ada wanita yang jatuh dari atas gedung itu. Nggak ada apa-apa, Gendis. Oh, bener, Bu. Gendis lihat. Jangan kau tusuk-tusuk aku dari depan. Dan rasanya, Gendis, ngapain kamu di sini? Gendis bosan tante di rumah. Dia mau nemenin aku di sini, soalnya besok libur sekolah. Oh, begitu. Ini mayat siapa? Bunuh diri. Itu wanita yang Gendis ceritain tadi di jalan, Bu. Emang kamu tahu dia bunuh diri kenapa? Ih, kasihan ya, masih muda, cantik. Tapi matinya bunuh diri. Serem. Aku nggak menyangka begitu cepat kamu meninggalkan aku, Renata. Mas, aku nggak yakin deh Mbak Renata pergi karena bunuh diri. Sudahlah, Davina. Kita nggak usah ngebahas kematian tentang kakak kamu. Sekarang biarkanlah dia pergi dan tenang di alamnya. Gendis, kamu lihat apa? Nggak lihat apa-apa kok, Bu. Mas, lihat itu, Mas. Itu. Ini lukisan Renata. Ini kan lukisan yang waktu ditemukan dekat jenazah Mbak Renata. Tapi bercak merah itu apa ya, Mas? Ini bercak seperti darah kering. Lebih baik aku buang lukisan ini. Jangan, Pak. Ini kan lukisan Mama. Jangan dibuang dong. Iya sayang, Papa nggak akan buang lukisan ini. Papa akan pajang lukisan ini supaya kamu sama Papa bisa lihat Mama terus. Mila, kamu sekarang istirahat ya. Iya, Pak. Yuk. Iya, Bu. Bentar.
ganggu aku. Gendis, tolong aku, Gendis. Pergi sana, jangan ganggu aku. Jangan ganggu. Pergi, jangan ganggu. Pergi. Gendis, ibu. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Itu di sana. Ada apa? Orang ada apa-apa juga. Tadi di sana ada hantu yang jatuh dari gedung itu, Bu. Mau ngapain dia kesini? Gendis, pasti dia mau menyampaikan sesuatu ke kamu. Mila, sini nak. Sini duduk di samping mama, kita nonton bareng. Kamila, ngapain kamu nonton TV malam begini? Ini kan waktunya tidur. Ayo tidur sana. Davina, kamu juga. Ngapain kamu ajak Kamila nonton? Besok kan dia sekolah. Itu bukan Tante Davina, Pak. Tante Davina lagi nginep di rumah Oma. Itu Mama. Itu nggak banyak kan, Mbak Deno? Enggak dong. Soalnya itu buat aku sama Fatma karena aku makannya lagi dikit, lagi mau diet. Oh ya, biar tambah seksi ya. Ih, aku males memang makan di tempat kerja. Banyak kenapa nih? Ih, aku masih keinget sama mayatnya Renata. Mati bunuh diri dari lantai 20 itu. Mukanya, mengerikan banget. Jadi bikin selera makan aku jadi berkurang deh. Emangnya itu beneran ya? Dia itu matinya bunuh diri gitu dari lantai 20? Ih, nggak tahu juga sih. Kata orang itu, kalau mati bunuh diri, arwahnya gentayangan. Karena dia udah melanggar kodrat Allah. Belum waktunya mati, buanglah bunuh diri. Ih, masa sih hantu gentayangan? Nggak mungkin ah. Buktiin aja sendiri. Ih, Kalau kayak gitu, aku nggak mau mati bunuh diri. jangan Mbak Denok. Itu siapa Mbak Denok? Ada perempuan dari tadi liatin saya. Mana sih? Itu. Mbak Denok, itu hantu. Kabur. Hantu. Kasihan ya wanita ini. Matinya bunuh diri. Sama kayak Renata. Aku tidak bunuh diri. Udah jalan dah. Nih, gue jalan nih, tuh. Nih, gue jalan. Tuh. Bang, tolong antarkan saya pulang. Neng, malam-malam gini emangnya Neng habis dari mana? Saya baru turun dari angkot.
pengen naik ojek, tapi sudah tidak ada, Bang. Mau diantar kemana sih, Neng? Tapi rumah Neng gak jauh kan? Deket kok, Bang. Rumah saya samping musola itu. Itu mah rumahnya Pak Bastian. Emangnya Neng siapanya Pak Bastian? Kalau gak salah, saya pernah lihat Neng deh. Tapi di mana ya? Iya, saya juga kayaknya pernah ngeliat Neng. Tapi di mana ya? Saya mantan istri Sebastian yang jatuh dari lantai 20 3 hari yang lalu, Bang. Jangan-jangan. Ini jangan-jangan. Abu. Kamu tuh ngagetin aja deh. Kakak ngapain tidur malam-malam gini? Kak Gendis gak tidur. Di rumah kan cuma ada kita. Dan ibu Kak Gendis kan udah berangkat kerja. Tadi tuh ada yang ngetok-ngetok, cuman nggak ada orang. Pasti arwah itu datang lagi. Arwah yang mana, Kak? Wanita yang jatuh dari gunung itu loh. Ih, aku takut sama hantu yang matinya bunuh diri. Soalnya yang matinya bunuh diri tuh pasti bakalan jadi hantu yang jahat. Bener kata Mira, orang yang matinya bunuh diri, arwahnya jadi gila. Sebab dia itu udah nentang takdir Tuhan. Jangan tinggalin aku ya. Beno, Mira. Aduh. Beno, Mira, buka dong pintunya. Beno, Mira, buka dong pintunya. Beno, Mira, tolongin cepetan. Beno, Mira. Beno, Beno, Mira. Beno, Mira, tolong. Beno. Ayo, cepetan. Mila sayang, ponakan tante. Kok makanannya nggak dimakan, Mila? Diaduk-aduk doang. Kamu sakit? Badan kamu panas? Kita bawa ke rumah sakit aja, Bang. Semenjak mamahnya meninggal, Mila memang jadi pendiam kayak gini. Mila, tante antar ke kamar yuk. Istirahat di kamar ya. Yuk, Alex, aku temenin Mila ke kamar dulu ya. Iya. Yes, sayang. Kamu manusia jahat. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Kamu harus mati. Aku harus membunuhmu. Kenapa sih? Kamu kenapa? Apa sih?
Gak ada apa-apa. Kamu kenapa sih? Enggak kenapa-napa. Kenapa sih kamu ya? Akhir-akhir ini daerah kita mulai nggak aman lagi sekarang. Emangnya kenapa, Pak? Semalam saya didatangi arwah gentayangan istrinya Pak Bastian, Mbak. Renata maksudnya Bapak yang istrinya mati bunuh diri itu. Ih. Nah, Mbak, Empok, saya juga ada di sana. Kelihatannya wajahnya cantik. Pas belakangan ditampakin wujud aslinya, kita berdua langsung kabur aja. Ih, si bapak-bapak ini mah masa penakut? Malu sama perempuannya. Iya, kita aja nggak takut ya. Aja pemberani. Ya, Mbak, Empok, kalau namanya ditampakin setan, ditongolin setan, ya semua juga pasti ketakutan lah. Bener itu benar. Ih, serem banget deh. Dikit-dikit ngomongin hantu, ngomongin setan, ngomongin didemit. Aduh, kalau kayak gini caranya, aku kayaknya nggak mau deh. Jago warung sendirian, kamu temenin aku ya. Iya deh. Aku juga nggak mau lihat setan. Sama aku juga. Itu. Apa tuh? Siapa dia? Itu dia itu. Siapa dia? Pasti Dia lagi. Dok, aku pulang. Ih, mau kemana sih? Buru-buru banget, pada mana belum bayar lagi. Ampun deh. Itu dia. Apa sih maksudnya? Dokter Devina, ini tasnya. Makasih ya, Fat. Oh iya, kamu tunggu di sini dulu aja sebentar ya. Kamu sendirian kan kesini? Enggak, aku sama anakku, Gendis. Dia lagi nunggu di ruang tamu. Oh, iya nggak apa-apa, Fat. Mama. Ya sayang, Tante periksa dulu ya sayang ya. Ibu. Mila berangkat dulu ya, Mah. Iya sayang, kamu tuh harus belajarnya yang pinter, jangan nakal di sekolah. Makanan
bawa kan? Udah lah, Pak. Di dalam tas. Ma, aku berangkat dulu ya. Iya, Pak. Jaga Mila baik-baik ya, Pak. Ya pastilah aku jaga Mila. Memang kamu mau kemana sih? Kayak mau pergi jauh aja ya? Ya enggak lah, Pak. Mila ini kan anak satu-satunya. Jadi Papa tuh harus jaga baik-baik. Ya? Ya, sayang. Aku berangkat dulu ya, Ma. Iya, sayang. Iya. Sayang. Nah, Mama. Dah. Yuk, tak keburu telat kamu. Yuk, Assalamualaikum, Ma. Dah. Waalaikumsalam. Alex, ngapain kamu datang ke sini? Aku pengen ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu. Tolong Alex, di rumah ini lagi nggak ada siapa-siapa. Aku kan gak enak kalau terima tamu laki-laki dalam rumah. Kalau dilihat tetangga gimana? Tenang aja. Nggak akan ada yang lihat kita. Duh, Alex tolong, kamu pergi dari sini. Kamu ngusir aku? Aku ini pacar kamu. Tolong Alex, kita kan udah nggak punya hubungan apa-apa lagi. Semuanya sudah aku kubur selama 10 tahun. Ren, kamu tuh harus ngerti perasaan aku. Aku tuh masih cinta sama kamu. Lex, aku akan teriak sekarang kalau kamu tidak pergi dari sini. Teriak aja. Gak akan ada yang denger. Assalamualaikum. Alex, tolong Lex. Jangan Lex. Alex. Assalamualaikum. Aku harus mendapatkanmu gimana pun caranya. Sebentar. Hai Mbak. Oh iya Mbak, kenalin. Ini Alex, pacar aku. Alex. Renata. Pak, ada tamu ya? Mas, kenalin. Ini Alex, pacar aku. Oh, Alex. Bastian. Kok di sini terus? Ayo kita duduk yuk. Silakan. Sejak kapan kalian berdua pacaran? Baru 3 bulan sih. Oh iya, Alex ini seorang sutradara film loh, Mas, Mbak. Wah, hebat sekali. Kamu sudah pernah bikin film apa? Udah ada beberapa film di TV, terus udah ada di layar lebar juga. Tapi kebanyakan saya bikinnya horor. Karena saya suka yang menegangkan. Kalau begitu, saya ke belakang dulu ya. Mau siapin minuman dan makanan. Nggak usah. Mbak Renata di sini aja, biar aku aja yang ngambil ke belakang, oke? Yang tunggu sebentar ya. Mah, aku ada telepon dari kamu tuh. Sebentar ya. Maaf. Halo? Aku akan merebut kamu dari Bastian.
Maksud kamu apa pacarin Devina? Kamu mau balas dendam sama aku ya dengan menghancurkan Devina? Kalau kamu sayang sama anak dan suami kamu, kamu bakal datang nemuin aku di rooftop Hotel Abadi malam ini. Awas kalau enggak. Apa maumu, Alex? Kamu? Alex, apa yang kamu lakukan? Aku harus memiliki kamu. Kalau bukan aku, nggak boleh ada orang lain. Udah, Alex, lepaskan aku, Alex. Alex! Alex! Jangan! Gendis, kamu kenapa, nak? Nggak apa-apa, Bu. Kamu yakin nggak apa-apa, Gendis? Sebenarnya, Dok, aku ngerasa lukisan ini tuh seperti hidup. Mungkin itu bayangan kamu aja, sayang. Benar, Bu. Sebenarnya aku juga merasa aneh dengan lukisan ini. Dan mungkin juga karena lukisan ini yang membuat Kamila tidak bisa menghilangkan bayangan mamanya. Dia selalu merasa mamanya ada di dekatnya. Davina, lebih baik kamu bawa lukisan ini ke rumah kamu. Aku hanya tidak mau bayangan mamanya selalu menghantui dia. Gendis, ya Bu, Ibu ke rumah sakit lagi ya. Ibu ada piket malam ini. Ibu hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ih, kalian tuh selalu ngagetin deh. Maaf. Kalian tahu nggak? Tadi kan aku ke rumah Tante Renata ya. Terus aku ngeliat lukisan muka dia. Pas aku pegang lukisan itu, aku tuh bisa ngeliat semuanya. Dan aku bisa tahu kenapa Tante Renata mati. Bukannya dia bunuh diri, Kak? Enggak, dia nggak bunuh diri. Tapi dia dibunuh oleh pacarnya Dokter Davina, Alex. Kok bisa gitu sih, Kak? Jadi gini, ternyata itu Tante Renata sama Alex itu pernah berhubungan. Nah, Tante Renata akhirnya menikah sama laki-laki lain. Terus Alex gak suka deh dan akhirnya dia dibunuh. Ya udah deh, kita masuk yuk. Ya. Devina, tolong tinggalkan Alex, Devina. Tinggalkan dia, Devina. Hah? Iya, Dav. Kenapa, Dav? Mas, lukisan Mbak Renata tadi ada ketinggalan nggak ya di rumah? Gak ada di sini, Dav. Bukannya kamu tadi udah tenteng dan bawa masuk mobil? Iya sih, tapi nggak ada di mobil sekarang.
Davina, coba kamu cek pelan-pelan. Mungkin kamu lupa kali taruh di mana. Kenapa bisa ada di sini? Lukisan ini kenapa bisa di sini sih? Aku di sini, Alex. Renata? Aku di sini, Alex. Aku nggak akan meninggalkan kamu, Alex. Gak mungkin. Kamu udah mati. Kamu harus mendapatkan balasan yang setimpal. Jangan. Kamu harus mati, Alex. Kamu harus mati. Alex? Bastian. Gua boleh numpang nggak? Gua mau ke rumah temen gua. Boleh, gue kira ada apa. Ayo. Iya. Ayo. Siang-siang gini dia nggak akan muncul. Alex. Aku jadi kepikiran deh. Gimana ya kalau dokter Davina sampai tahu kalau ternyata pacarnya sendiri si Alex itu yang ngebunuh kakaknya. Pasti dia marah, Kak. Ya jelas lah kalau itu. Tapi gimana kalau Alex balik marah lagi ke dokter Davina? Dan
bisa bayangin gimana? Bisa jadi dia akan ngebunuh dokter Davina seperti Tante Renata lagi. Gak, itu gak boleh terjadi. Kenapa sih orang tega bunuh orang? Ih, kamu tuh selalu ngagetin. Itu sih karena pengaruh setan. Tapi bukan kayak kita kan? Kalau kalian sih pengaruhnya bikin aku jadi imut. Aduh, ini kenapa jadi ngomongin imut sih? Hah? Iya deh, iya. Kita tuh harus ngomong, ceritain semuanya ke dokter Davina. Terserah deh dia mau percaya apa enggak. Ya Kak. Davina? Dok, Gendis? Kok kamu bisa di sini? Gimana caranya kamu bisa masuk sini? Maaf dok kalau saya nggak sopan, tapi ada hal penting yang harus saya omongin. Dok, ini masalah Tante Renata dok. Tante Renata? Ada apa dengan Tante Renata? Maaf dok, tapi Tante Renata itu bukan bunuh diri. Dia dibunuh oleh pacarnya sendiri yang bernama Alex. Kamu jangan ngomong sembarangan kamu, Gendis. Menuduh itu fitnah. Kamu gimana bisa kamu bilang kayak gitu? Tante ingat nggak? Waktu Tante masih kecil, Tante punya boneka Barbie yang rambutnya dicat warna hijau. Terus cermin ibu Tante yang Tante pecahin, sama remote TV yang Tante injek sampai rusak, sampai Tante Renata diomelin sama ibu Tante. Kamu bisa tahu semua itu? Gimana bisa? Itu hanya rahasia aku dan Mbak Renata. Dan Mbak Renata selalu melindungi aku agar aku nggak dimarahi sama ibu. Kamu bisa tahu semua itu? Iya dok, Tante Renata sendiri yang bilang ke Gendis. Dan sekarang Tante Renata ada di sebelah kiri dokter. Mbak Rena? Maaf ya dok sekali lagi. Tapi Gendis tahu itu semua karena Gendis punya indera keenam. Jadi Gendis tahu siapa yang membunuh Tante Renata. Terima kasih, Gendis. Gimana kamu? Ajar kamu, Alex. Ternyata kamu selama ini yang udah bunuh kakak aku. Alex, tunggu. Aku mau bicara. Besok aja, aku ada perlu. Maksudnya apa nih? Itu balasan untuk kakakku, Renata. Aku udah tahu kamu yang bunuh kakakku. Bagus kalau kamu udah tahu. Aku nggak perlu lagi ngebohong. Terus maksud kamu apa jadikan aku sebagai pacar kamu? Aku jadiin kamu sebagai alat buat deketin Renata. Tapi karena dia nggak mau, aku bunuh. Kurang ajar kamu, Alex. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Lepasin, Alex!
Kamu yang aku cintai sampai mati bisa aku bunuh. Apalagi kamu. Bu. Gendis, ngapain kau malam-malam kesini? Bu, ibu mau nggak nolongin Gendis? Ibu ingat kan waktu Gendis cerita kalau ternyata Alex yang membunuh Tante Renata? Gendis udah cerita semuanya, Bu, ke dokter Davina. Dan dia marah banget dan mau nemuin Alex. Gendis, lagi ngapain sih kamu cerita semua ke dokter Davina? Yang ada dokter Davina marah dan membalas semua perbuatannya Alex. Sekarang gimana, Gendis? Kamu tahu Devina kemana? Itu dia tante yang aku takutin. Aku tuh sekarang nggak tahu tante Davina itu di mana. Aku takut Alex tuh berbuat macam-macam sama dokter Davina. Kalau gitu kita cepet-cepet lapor polisi. Takut terjadi apa-apa sama dokter Davina. Iya. Bu, tante, Gendis tahu di mana dokter Davina. Di mana aku? Lepasin, Alex. Kamu mau tahu ini di mana? Hah? Mau tahu? Alex, lo mau ngapain aku? Lihat. Hah? Ini tempat Renata mati. Aku lempar dia dari sini. Di tempat ini. Pada waktu kayak sekarang ini. Hah? Sebentar lagi kamu akan nyusul dia. Hah? Biadab kamu, Alex. Sekarang saatnya kamu nyusul kakak kamu. Alex, lepaskan dia. Diam di situ. Maju selangkah lagi. Aku lempar. Alex, belum puas juga kau membunuhku. Sekarang lepaskan dia atau aku bunuh kau. Kangen sama Mama. Carmilla, Mama juga kangen sama kamu, Nak. Mas, tolong jaga anak kita, Carmilla. Renata. Mama jangan tinggalin Mila, Ma. Mama. Renata! Renata!
Apa masuk itu, Bu? Nah, keluarin tuh. Ya. Nah, cepet, Bu. Ayo, Mas, cepet, Mas. Ini lagi, Mas, angkat, Mas. Ayo, Bu. Itu, Bu. Lukisannya angkat nih, Bu. Lukisannya angkat. Ini bawa keluar juga. Ya, besok ada yang kontrak nih. Ya. Nah. Nggak ada gambarnya dipasang-pasang. Ayo dah.